Halo, bertemu lagi bersama saya Pak Awe dalam video pembelajaran biologi. Stay tune terus ya. Pada video kali ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam tubuh makhluk hidup. Faktor internal ini terdiri dari satu, genetik, yaitu faktor yang diturunkan dari induk. Misalnya bentuk buah, rasa, dan lain sebagainya. Faktor internal yang kedua yaitu fitohormon atau hormon tumbuhan. Hormon-hormon yang terdapat pada tumbuhan diantaranya auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam traumalin, asam absisat, dan kalin. Kita singkat dengan AGI, SIGA, AA. Hormon yang pertama kita bahas auksin atau IAA, indol acetic acid. Hormon ini ditemukan oleh orang yang bernama Frits Went, berasal dari Belanda. Auksin banyak dihasilkan di koleoptil atau ujung batang, dan auksin ini akan mudah rusak atau terurai jika terkena cahaya matahari langsung. Auksin itu memiliki fungsi yang pertama, pemanjangan sel, yang kedua, pertumbuhan apikal atau ujung batang, kemudian yang ketiga, dominansi apikal atau yang menyebabkan batang terus tumbuh ke atas, yang keempat, auksin dan giberelin ini akan menyebabkan partenokarpi, yaitu buah tanpa biji. Hal ini terjadi karena tidak adanya penyerbukan terlebih dahulu. Selanjutnya, hormon giberelin atau disebut juga GA, gibberellic acid. Hormon ini pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikori. Hormon giberelin memiliki fungsi yang pertama, pembesaran sel. Yang kedua, merangsang terjadinya perkecambahan. Yang ketiga, bersama dengan auksin, ini menyebabkan partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji. Yang keempat, berfungsi dalam merangsang proses pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya, hormon sitokinin. Hormon ini berfungsi yang pertama, pembelahan sel atau sitokinesis. Yang kedua, mencegah penuaan pada tumbuhan. Yang ketiga, berfungsi dalam pertumbuhan ujung akar atau apikal akar. Yang keempat, hormon ini menghambat dominansi apikal yang dilakukan oleh auksin. Yang kelima, terjadinya pertumbuhan cabang pada batang. Selanjutnya kita bahas gas etilen. Fungsi dari gas etilen ini yang pertama, untuk pematangan buah. Yang kedua, bersama dengan auksin ini akan memacu pembungaan. Fungsi yang ketiga, gas etilen bersama dengan giberelin ini mengatur rasio bunga jantan dan betina pada tumbuhan monoesis atau tumbuhan berumah satu. Selanjutnya, asam traumalin. Fungsi dari asam traumalin ini adalah untuk regenerasi atau penutup luka. Kerja dari asam traumalin ini adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak dengan cara membentuk kalus atau jaringan muda yang belum berdiferensiasi. Hormon selanjutnya yaitu asam absisat atau disebut juga dengan ABA, abscisic acid. Asam absisat ini bekerja saat lingkungan tidak baik atau tidak mendukung. Fungsi dari asam absisat, satu, menyebabkan biji dormansi atau istirahat. Yang kedua, meranggas atau menyebabkan pengguguran daun saat musim kemarau, misalnya pada pohon jati. Kemudian yang ketiga,
membantu proses penutupan stomata saat lingkungan kekurangan air atau lagi musim kemarau. Asam absisat disebut juga dengan hormon yang bekerja secara antagonis atau berlawanan dengan hormon tumbuhan yang lain. Hormon tumbuhan selanjutnya yaitu kalin, berfungsi dalam organogenesis atau pembentukan organ pada tumbuhan. Jenis dari kalin itu yang pertama ada antokalin, berperan dalam pembentukan bunga. Yang kedua ada filokalin, yang berperan dalam pembentukan daun. Yang ketiga ada kaulokalin, yang berfungsi dalam pembentukan batang. Dan yang keempat ada rizokalin yang berperan dalam pembentukan akar. Sekarang kita bahas faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari itu akan berpengaruh terhadap auksin. Hormon auksin itu akan rusak atau terurai jika terkena matahari secara langsung. Auksin di ujung batang yang terkena cahaya matahari langsung ini akan rusak, sedangkan bagian dari ujung batang yang tidak terkena cahaya matahari langsung, auksinnya akan tetap bekerja. Sehingga batang seolah-olah tumbuh mengikuti cahaya matahari. Pengaruh cahaya matahari selanjutnya yaitu terjadinya fotoperiodisme atau respon tanaman terhadap lamanya penyinaran. Berdasarkan lamanya penyinaran matahari ini, maka tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Satu ada short day plant atau SDP yang artinya tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan jenis ini membutuhkan malam lebih lama dari siang agar terjadi pembungaan. Contoh tanamannya ada dahlia, tembakau, krisan, dan aster. Yang kedua ada long day plant, LDP, atau tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan jenis ini membutuhkan siang lebih lama daripada malam agar tanaman bisa berbunga. Contoh tanamannya ada gandum, kentang, dan bayam. Yang ketiga ada neutral day plant, NDP. Tumbuhan jenis ini tidak berpengaruh terhadap lamanya penyinaran. Contoh tanamannya ada padi dan jagung. Pengaruh cahaya matahari selanjutnya menyebabkan terjadi etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat di tempat gelap. Auksin pada tanaman yang tumbuh pada tempat gelap akan bekerja secara maksimal karena tidak dihambat oleh cahaya matahari. Dan ini akan menyebabkan tumbuhan dengan ciri-ciri daun kuning atau klorosis, kemudian batangnya tinggi, kecil, dan tidak kokoh. Faktor yang kedua setelah cahaya matahari yaitu nutrisi. Nutrisi ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada makronutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah atom C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Yang kedua ada mikronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Contohnya ada Cu, Zn, Fe, Mn, Cl, dan B. Faktor eksternal selanjutnya ada air, pH, suhu, dan kelembapan. Dan faktor eksternal yang terakhir ada vitamin yang berperan sebagai koenzim.